Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 5 Juni, judulnya Penghakiman Pra-Advent. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Gambaran penghakiman yang ditemukan dalam Daniel pasal 7 memberi kita gambaran sekilas di balik tabir. Sebuah kesempatan yang menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa sambil tetap menebus mereka yang ingin hidup dalam hubungan perjanjian dengannya. Gambaran tentang penghakiman pemeriksaan diberikan dalam Daniel 7 ayat 9, 10, 13, 14, 22, 26, dan 27. Mengenai fokus utama dalam penghakiman, putusan yang diberikan pada akhir proses tersebut, dan tentang rencana keselamatan. Ada sedikit pertanyaan tentang umat manusia dihakimi oleh Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 14 meyakinkan kita bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman, dan Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menghakimi satu sama lain, karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ditulis dalam Roma 14 ayat 10. Tuhan tentu saja tidak membutuhkan catatan untuk mengetahui siapa yang diselamatkan atau terhilang, tetapi para malaikat yang telah memeriksa rencana keselamatan selama ini, yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 12, tentu saja ada pertanyaan. Mereka menjadi saksi pemberontakan iblis dan melihat sepertiga malaikat surga diusir dari surga. Ditulis dalam Wahyu 12 ayat 4. Dan sekarang Tuhan membawa kita ke hadirat-Nya. Tuhan membuka kitab-kitab itu dan mengizinkan orang-orang kudus melihat segalanya. Kisah permohonan Abraham untuk Sodom dan Gomora ini adalah satu model penghakiman, memberi kita beberapa wawasan penting tentang penghakiman. Dosa-dosa Sodom jelas sedang diselidiki. Tuhan menyebutkan bahwa kejahatan kota itu telah memberinya reputasi sedemikian rupa, sehingga protes terhadapnya sangat besar. Ditulis dalam Kejadian 18 ayat 20. Tetapi bukan hanya Sodom dan Gomora yang diselidiki sebelum kehancuran mereka. Tuhan juga membukakan pintu bagi Abraham untuk mempelajari apakah Tuhan bertindak dengan benar atau tidak dalam keputusannya untuk membinasakan orang fasik. Sementara itu, yang muncul di tengah penghakiman surgawi dalam Daniel pasal 7, anak manusia, Yesus, dalam Daniel 7 ayat 13, juga Matius 20 ayat 28, kemunculannya adalah satu-satunya alasan mengapa penghakiman ini dibuat untuk orang-orang kudus yang maha tinggi. Ditulis dalam Daniel 7 ayat 22. Hanya kebenaran Yesus yang sempurna yang memampukan umatnya melalui penghakiman. Bayangkan berdiri dalam penghakiman dengan semua rahasia kita terungkap di hadapan Tuhan kita yang kudus. Apakah satu-satunya harapan kita pada saat penghakiman itu? Pelajaran hari Jumat akan memberikan jawabannya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba.
Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 50. Tuhan memberkati kita semua.